71. Karena Bagas mengira akan langsung bekerja, jadi dia sudah mengenakan jas dan dasi formal. Hal inilah yang membuat David mengira mereka berdua datang untuk melamar kerja. Baik Damar maupun Bagas, mereka berdua mengangkat alisnya saat mendengar pertanyaan David. Sebelum salah satu di antara mereka berdua menjawab, David menambahkan, "Bagaimana kalian bisa dapat info loker di sini? Perusahaan kami tidak pernah menerima orang-orang dari universitas biasa ataupun yang tidak kuliah. Yah, tapi karena kalian berdua adalah teman sekelas dulu, aku akan memberi kesempatan. Aku sekarang bekerja di Navis Group. Aku kerja jadi manajer pemasaran, gajinya kecil, hanya 2 miliar setahun." David melihat ke arah Damar, "Kalau Bagas sih oke ya aku bantu, tapi kamu, sudah masuk penjara, aku tidak mungkin akan memasukkanmu ke perusahaan kami." Damar dan Bagas masih diam. Tidak ada yang meminta apa-apa, kan? David sendiri yang heboh dari awal. Bukannya dia hanya ingin pamer jabatan dan gaji. Damar tersenyum kemudian menjawab, "Aku tidak ingin melamar di sini kok. Aku di sini hanya menemani Bagas." Oh, David mengangguk, ternyata begitu. Bagas tidak ingin mendengar ocehan David itu. Jadi dia mengalihkan pembicaraan dan bertanya, "Susan, kamu juga kerja di sini? Soalnya kalian datang berdua." David menjawab, "Benar, Susan awalnya kerja di sini. Terus dia merekomendasikan aku, dan aku juga kerja di sini. Kami sudah menikah 1 tahun lalu." "Hei, apa ini?" Bagas meninju dada David memberi selamat, "Kamu mendapatkan primadona kelas kita nih." David mengerutkan kening dan menepuk dadanya yang disentuh Bagas dengan raut wajah tidak suka, "Kita bertemu saat wawancara nanti ya. Kalau kamu diterima, dan menjalani masa percobaan, gajimu akan lebih banyak dari pekerjaanmu sebelumnya. Tapi kalau kamu ingin sampai di posisiku, ya, harus lihat kemampuan juga." Di dalam mobil, Susan seperti memikirkan sesuatu. Dia melihat Damar dan berkata, "Gladys akan bertunangan, kamu sudah tahu." Bukannya Damar yang diharapkan Susan untuk terkejut, tetapi malah Bagas. Di sekolah menengah, Gladys dan Damar sangat dekat. Banyak orang mengira kalau mereka berdua akan menikah begitu lulus sekolah. Sebelum Damar sempat menjawab, Susan menambahi, "Yah, kamu, kan baru keluar penjara, jadi kamu tidak mungkin tahu. Diska, dia akan bertunangan dengan Gladys." David mengangguk, "Aku juga tidak menyangka kalau primadona lainnya juga akan bertunangan." Ngomong-ngomong, acara pertunangannya hari Sabtu. Keluarga Gladys mengundang beberapa orang. Aku akan mengadakan reuni, di Hotel Moonlight bersama teman-teman yang lain. Kalian datang ya? Baik Damar ataupun Bagas, mereka mengerutkan kening bersamaan. David tersenyum, "Tenang saja, semua orang tidak keberatan kok kalau kalian datang. Mereka semua, kan teman sekelas kita dulu. Kalau Bagas tidak di sini, pasti dia hanya minum-minum saja. Untung ada aku nanti akan memberimu sedikit kemudahan di dalam." "Baiklah, kita akan datang. Sudah lama aku tidak bertemu teman-teman," kata Damar. "Ya sudah kalau begitu, ada dokumen yang harus aku serahkan ke atasan. Jadi kami masuk duluan." David mengangguk dan masuk kembali ke dalam mobil. "Oh iya, kalau kalian penasaran. Ini mobilku, aku beli setelah bekerja setahun di Navis Group. Mobil mahal tapi masih ada yang lebih mahal. Hehehe." Dengan begitu, mereka menyalakan mesin mobil. Melihat mereka akan pergi, Bagas bergumam pelan, "Dasar manusia tukang ria." Tapi David dan Susan membicarakan sesuatu, hal ini terdengar oleh Damar. Susan berkata, "Damar baru saja keluar penjara, dia juga sudah diusir dari keluarga Ardiansyah. Lihat dari pakaiannya saja kita sudah tahu, hidupnya susah. Damar punya latar belakang yang bagus. Tapi semua itu tidak ada gunanya mengingat kejahatan yang sudah dia lakukan. Pemerkosa itu dapat hukuman moral dari masyarakat selamanya. Tidak seperti kita tidak akan berurusan dengan penjahat seperti dia," kata David sinis. "Terus soal Bagas bagaimana? Dia datang untuk wawancara, kan?" Susan bertanya lagi, "Apa dia benar-benar akan kamu bantu?" "Mana mungkin, aku akan jadi pewawancara nanti. Navis Group itu bukan tempat loakan yang menerima barang cacat dan rongsok," jawab David jijik. Damar menyentuh hidungnya, senyuman terlukis di sudut bibirnya. Dia menatap Bagas di sebelahnya dan berkata, "Dia baru saja memamerkan apa yang tidak perlu. Tunggu saja tanggal mainnya." "Wah, dia masih sama ya?" Bagas marah,
Semua orang tidak keberatan kalau kita datang. Memangnya kita ini apa? Dia sombong karena bekerja di Navis Group. Kita tidak penasaran sama sekali dengan mobilnya itu. Damar menyeringai, kamu akan jadi atasannya, 2 tingkat lebih tinggi dari jabatannya sekarang. Menurutmu apa yang akan dia lakukan saat melihatmu nanti? Seluruh tubuh Bagas gemetar. Sudah, jangan buat masalah lagi. Berhenti membohongiku. Ya, sekarang kamu bilang, aku harus kerja di mana? Aku sudah berhenti dari kerjaku kemarin. Damar tersenyum, lalu mengeluarkan ponselnya dan menelepon Lilia. Bagaimanapun, dia datang bersama Bagas. Kalau dia dihadang oleh Satpam, dia akan malu. Jadi dia berencana untuk menyuruh orang yang bertanggung jawab di Navis Group untuk menjemputnya. Manajer yang diutus Damar bernama Binar. Karena kecelakaan 3 tahun lalu, Damar kehilangan kontaknya. Jadi dia menelepon Lilia. Apa ada masalah? Tanya Lilia. Aku kangen, kata Damar sambil berdeham. Aku tidak berminat menjawab, kata Lilia sambil mendengus kesal di ujung telepon. Ya, aku minta nomor telepon Binar, kata Damar. Apa kamu di LH sekarang? Tanya Lilia. Iya, jawab Damar sambil mengangguk. Ingat untuk menyelidiki kasus nomor 2. Saat waktunya tiba, akan ada 2 orang yang datang dan membantumu, jelas Lilia. Damar mengangguk dan berkata, dimengerti. Setelah panggilan itu selesai, Lilia mengirimkan nomor Binar. Damar langsung menelponnya. Di sebelahnya, Bagas merasa aneh saat menunggu Damar sibuk dengan teleponnya. Halo, ayo tebak siapa aku, kata Damar menggoda. Di sisi lain telepon, Binar terdiam sesaat untuk mengingat suara siapa itu. Jadi Anda benar masih hidup. Di mana Anda sekarang? Binar terdengar sangat senang. Aku sekarang ada di pintu masuk Navis Group, kata Damar sambil tersenyum. Tut. Tiba-tiba Binar mematikan panggilan itu. Di sebelahnya, Bagas terlihat kebingungan. Dia menatap Damar dan bertanya, terus, apa yang akan kita lakukan sekarang? Tunggu saja, Binar akan turun menjemput kita, kata Damar sambil tersenyum. Melihat Damar yang tenang, Bagas mulai goyah lagi. Sebenarnya sahabatnya ini serius atau sedang berbohong. Tapi Damar kemarin mentransfernya uang, jadi Bagas tidak bisa mengabaikan Damar begitu saja. Kalau Bagas bisa bekerja di Navis Group, dia akan mengangkat derajat kedua orang tuanya. Sekitar 3 menit kemudian, Bagas terperangah saat melihat apa yang ada di depannya. Tidak jauh dari tempat mereka berdiri, Bagas melihat seorang lelaki parubaya sedang setengah berlari menuju ke arahnya. Dia adalah Binar. Di dekatnya, beberapa satpam terlihat tak kalah terperangahnya dari Bagas. Mereka tidak menyangka kalau direktur perusahaan sedang lari. Binar bergegas dan berhenti tepat di depan Damar. Bagas masih membuka mulutnya karena tidak percaya dengan apa yang dia lihat. Begitu Binar berhenti, kira-kira 1 meter di depan Damar. Dia mengangkat tangan kanannya, menaruhnya di dahi memberi hormat pada Damar, untuk segala sesuatu yang bernapas. Bersambung. 72. Di pintu masuk Navis Group, Damar dan Bagas berdiri di sana. Di seberang mereka, 7 atau 8 satpam sedang berjaga. Mereka melihat direktur sedang menghadap 2 orang yang lebih muda darinya. Mereka saling berhadapan dengan wajah bingung. Untuk pekerja di Navis Group, mereka semua tahu kalau Binar bukanlah direktur utama di sana. Dia hanyalah direktur umum. Direktur utama mereka tidak pernah muncul. Mereka bahkan tidak tahu seperti apa bentuk dan wujud bos mereka sendiri. Jadi, para pekerja di Navis Group hanya bertemu dengan Binar sebagai pemilik posisi tertinggi. Dan sekarang, orang yang mereka hormati malah memberi hormat kepada 2 orang ini. Untuk semua yang bernapas, Damar tersenyum lalu menjawab, apa yang ditunjukkan belatimu, di sanalah tempatnya. Kemudian, keduanya mengucapkan kalimat terakhir bersamaan, tidak ada kata mundur dalam perang. Ini adalah slogan di Night Watcher. Mereka akan meneriakkan slogan sebelum menjalankan misi dan selama latihan. Mereka bersembunyi di kegelapan, untuk menjaga kedamaian dunia ini. Setelah selesai bersalaman, mereka saling berpelukan, aku tahu, kamu adalah anak yang hebat. Aku tidak pernah percaya kalau kamu akan mati begitu saja. Kamu adalah pedangnya Night Watcher. Damar tersenyum bahagia mendengar sanjungan dari Binar. Di sebelahnya, Bagas mengerjap-ngerjapkan matanya beberapa kali. Apa yang sebenarnya terjadi? Damar mengenal Binar, hubungan mereka berdua terlihat sangat akrab.
Ayo kita ke ruanganmu dulu, ada yang ingin aku bicarakan. Ini membutuhkan kekuasaanmu, kata Damar. Ayo, jawab Binar senang. Dia melihat Bagas dengan bingung. Aku yang mengajaknya untuk kerja di sini, Damar mulai menjelaskan, beri dia 10 miliar untuk gajinya selama setahun. Untuk kerjanya, kita bicarakan di atas saja. Kita naik dulu. Perusahaan ini milikmu, kamu bebas melakukan apapun, loh, kata Binar sambil tersenyum. Di sebelahnya, Bagas seperti tertimpa batu yang besar di pundaknya. Apa ini? Navis Group, salah satu perusahaan terbesar di LH benar-benar milik Damar. Bukankah dia dipenjara selama ini? Dan sebelumnya, dia hanya orang yang tidak dianggap di keluarga Ardiansyah. Walaupun di keluarga terpandang, tidak bisa menambah keyakinan Bagas kalau Damar dapat memiliki perusahaan besar ini. Jangan kaget begitu, ayo kita naik dulu, ajak Damar. Bagas ditarik oleh Damar untuk masuk ke ruangan Binar, masih dengan wajahnya yang terlihat masih syok. Setelah sampai, mereka duduk, ada orang yang bernama David yang kerja di sini. Binar mengangguk, ada, sepertinya dia manajer pemasaran. Ada apa? Bukan masalah yang penting, beri temanku ini posisi lebih tinggi di atas David, kata Damar. Binar menganggukkan kepala dan memandang Bagas, bisa, nanti akan aku atur semuanya. Tunggu dulu, Damar apa ini? Kamu direktur utamanya, kamu bos Navis Group. Ah, entahlah kepalaku sakit. Binar tertawa, ini adalah hal yang wajar, keadaannya memang tidak semudah itu untuk dicerna orang awam. Damar menghela napas dan melihat Bagas, aku sudah bilang, kan, aku tidak pernah dipenjara selama 9 tahun. Tapi aku masuk ke organisasi rahasia yang menjaga kedamaian dunia. Aku, Damar, suara Binar menghentikan kalimat Damar. Night Watcher adalah organisasi yang bersifat sangat rahasia. Tertutup rapat seperti pintu rumah yang tidak pernah terbuka. Orang biasa tidak pernah tahu kalau Night Watcher ada di dunia ini. Damar tersenyum dan berkata, tidak apa-apa, aku berencana mengajaknya bergabung ke Night Watcher. Binar mematung, ada rasa iri di wajahnya saat melihat Bagas. Benar, Damar berniat mengajak Bagas bergabung dalam Night Watcher. Termasuk Stephen, Damar ingin mengajaknya untuk bergabung. Tapi karena Jimmy masih membutuhkan sosok Stephen, jadi Damar masih mengurungkan niatnya. Tapi Bagas berbeda, dia tidak memiliki anak. Jadi Damar tidak terlalu khawatir untuk mengajak Bagas. Selama setengah jam, Damar dan Binar menjelaskan Night Watcher dari A sampai Z. Setelah mendengarkan penjelasan yang rumitnya sama dengan rumus matematika itu, Bagas merasa Damar sedang memberinya ceramah yang panjang. Bagas masih berada di ambang percaya dan tidak percaya. Sampai akhirnya Damar memutuskan untuk menunjukkan sesuatu, ini adalah cara terakhir untuk membuat Bagas percaya. Damar mengambil benda berbahan besi di kantor Binar dan menekuknya dengan tangan kosong, membelahnya menjadi 2 bagian. Bagas langsung percaya, hanya saja kepalanya masih pusing karena menerima informasi yang berat itu. Damar menepuk pundak temannya itu, dia memberikan Bagas waktu untuk mencerna, jangan mengatakan hal ini ke siapapun, termasuk orang tuamu dan orang-orang terdekatmu. Aku tahu, aku masih sulit percaya, Bagas menghela napas berat. Damar mengangguk dan berkata, tidak apa-apa, kamu pulang dulu saja. Kamu mulai kerja hari Senin depan, ada sesuatu yang ingin aku bicarakan dengan Binar dulu. Bagas mengangguk, oke, kalau begitu aku pulang dulu. Ini seperti mimpi. Setelah Bagas pergi, Damar kembali ke Binar, apa kamu menemukan sesuatu selama 3 tahun ini? Ya, Damar selalu ingin membuktikan kalau dia tidak bersalah. Setelah Binar ke LH dan mengambil alih sementara Navis Group, Damar juga meminta Binar untuk menyelidiki. Hanya saja karena Damar kehilangan ingatannya, mereka tidak dapat berkomunikasi. Tidak ada yang spesifik, tapi menurut penyelidikan. Aku takut ini ada hubungannya dengan ayahmu. Binar mengambil napas, awalnya, ayahmu yang mulai merangkak naik. Perusahaan yang dipimpin ayahmu juga mulai naik. Setelah ayahmu berhasil mengalahkan beberapa keluarga besar termasuk keluarga Tandialo, kamu memerkosa. Mata Damar menyipit seolah melihat sesuatu, tunggu, jadi bisa saja ini ulah orang-orang yang tidak suka ayahku. Jadi mereka menggunakan aku untuk menghancurkan ayahku. Ini masih spekulasiku saja, ada beberapa nama keluarga yang terlibat.
Masalahnya ini terlalu rumit dan buktinya masih belum kuat. Binar melipat tangannya di dada. Kalau kamu ingin menyelidiki kasus ini, lebih hati-hati lagi. Dalam beberapa tahun terakhir ini, keluarga Tandialo berkembang pesat. Aku curiga mereka meminta bantuan Red Lotus. Damar menghela napas. Baik. Oh iya, satu hal lagi. Apa Navis Group ada hubungan bisnis dengan keluarga Tandialo? Tanya Damar. Dulunya iya, Binar mulai menjelaskan, tapi saat aku menyadari mereka ada hubungan dengan Red Lotus, aku memutuskan kerjasama. Sekarang kita jadi bersaing dalam beberapa hal. Damar menjilat bibirnya dan berkata, baiklah, dalam 1 atau 2 hari, aku akan menghadapi mereka. Beberapa proyek yang masih mereka garap akan aku ambil. Jangan sampai kita mengeluarkan uang sepeser pun untuk mereka. Binar mengangkat bahunya tak berdaya, ya, bagaimanapun itu semua terserah kamu. Damar tersenyum, oh iya, jangan sampai ayahku tahu kalau perusahaan ini milikku. Aku tahu, jawab Binar sambil tersenyum. Damar mengangguk dan berkata, ya sudah, aku pergi dulu. Kalau ada apa-apa nanti aku kabari. Setelah berjalan keluar dari Navis Group, Damar memperhatikan sekeliling. Dia mengatur napasnya dan mulai memikirkan rencana apa yang akan dia pakai. Semua masalah ini terjadi waktu liburan semester saat tahun pertama. Damar masih ingat dengan jelas, waktu itu sore hari di pesta keluarga Ardiansyah. Beberapa keluarga juga datang. Damar minum segelas alkohol yang tersedia di meja dan kepalanya menjadi sangat berat. Kalau dilihat dari jumlah alkohol yang diminum Damar, tidak mungkin dia jadi semabuk itu. Sekarang mulai jelas, sepertinya ada yang memasukkan obat di minumannya. Saat Damar tersadar, dia dan Dinda sudah berada di kamar hotel. Sampai detik ini, Damar masih tidak percaya dia melakukan hal itu. Secuil saja dia tidak mengingat apapun setelah minum alkohol miliknya. Dinda yang bangun, langsung memakai bajunya yang berserakan di lantai. Keluar hotel sambil menangis tak karuan. Setelah Damar berpakaian, entah bagaimana Dinda kembali sambil membawa sebilah pisau di tangannya. Dia menyerang Damar. Lalu polisi datang, keluarga Sitara tidak terima dan memenjarakan Damar. Bersambung. 73. Mungkin, ada campur tangan dari Johnny. Damar merenungkan sejenak kejadian yang selama ini dia alami. Johnny lah yang terus menyarankan kalau ayah Damar harus diusir dari keluarga. Dan sepertinya Johnny yang paling diuntungkan atas kejadian ini. Setelah Rudy, ayah Damar, keluar dari kediaman keluarga Ardiansyah, Johnny mengambil alih posisi pimpinan di perusahaan milik keluarga Ardiansyah. Tapi Damar tahu kalau ini tidak mungkin hanya dilakukan Johnny sendiri. Terlalu cerdik untuk ukuran orang dengan pikiran picik seperti dia. Sepertinya Johnny hanyalah pion catur yang digerakkan oleh seseorang. Memikirkan hal ini, Damar memegang kepalanya yang tak pusing. Tiba-tiba ponselnya berbunyi, ternyata Wendy meneleponnya. Halo, terdengar suara Wendy. Halo, Damar, kamu cukup mencurigakan ya. Kamu diam-diam datang ke LH dan tidak bilang apa-apa. Aku bosmu, loh, kamu masih ingin kerja atau tidak? Tentu saja, Wendy belum tahu soal pengunduran diri Damar. Begitu Damar akan menjawab, Wendy lebih dulu menyela, aku sedang bersama Kak Clara dan Sheila. Bukannya kamu bilang akan bertemu kami dan mentraktir kami makan? Iya, Damar menjawab, kamu pilih saja restorannya, aku akan menyusul kalian. Oke, nanti aku kirim lokasinya ya, kata Wendy sambil tersenyum. Setelah menutup telepon, Wendy langsung mengirim lokasi restoran. Damar mencari taksi dan langsung menuju ke restoran pilihan Wendy. Setelah Damar sampai, dia masuk dan melihat Wendy, Clara, dan Sheila. Wendy juga menyadari kehadiran Damar, lebih tepatnya dia selalu melihat ke arah pintu masuk restoran. Kenapa kamu ke sini? Tanya Wendy begitu Damar duduk. Ada, lah, Damar tersenyum, restoran pilihanmu, mewah sekali. Biasa untuk ukuran pemegang kartu berlian Bank Royal. Jangan pelit, lah, jawab Wendy sambil memelototi Damar. Di sampingnya, Clara dan Sheila tersenyum dan menyapa Damar. Wendy membuka buku menu dan sibuk memilih-milih hidangan apa yang ingin dia makan. Damar duduk di sebelah Wendy dan berkata, Wen, jadi begini, sebenarnya aku sudah mengundurkan diri. Wendy langsung menutup buku menu yang besarnya menutupi wajahnya itu. Dia melihat Damar sambil mengangkat sebelah alisnya, kapan kamu mengundurkan diri? Kenapa ayah tidak memberitahuku? Damar menuangkan secangkir teh yang sudah ada di meja mereka,
aku mengundurkan diri kemarin, tapi Om Bari menyuruhku untuk memberitahumu langsung. Jadi, Wendy kembali membuka buku menu itu, menutupi rasa kecewa yang terlihat jelas di wajahnya. Saat dia mengetahui kalau Damar memiliki kartu berlian, Wendy selalu sadar bahwa Damar tidak akan bekerja lama dengannya. Hanya saja, Damar datang untuk melindunginya diam-diam. Wendy tidak tahu akan hal itu, jadi Wendy hanya hidup dalam rasa penasaran mengapa pemilik kartu berlian bekerja jadi asistennya. Namun, Damar memiliki sifat yang baik, sangat disayangkan kalau Damar tidak bekerja lagi dengan Wendy. Setelah beberapa saat, Wendy melihat ke arah Damar, "Oh iya, apa kamu ke LH sekalian datang ke acara tunangan Kak Gladys?" Damar menggelengkan kepalanya. Sayang sekali Kak Gladys harus menikah dengan Diska. Wendy berkata, duka orang kaya, dikorbankan untuk bisnis semata. Aku tidak akan mau kalau disuruh ayahku untuk menikah seperti itu. Aku akan menikahi orang yang aku cinta. Setelah Wendy mengatakan hal itu, Clara mengangguk setuju. Benar, sayang sekali. Diska selalu mengejar Gladys. Padahal Gladys dulu selalu menolaknya. Dia sampai kesal sekali, loh, dulu waktu kuliah. Mengejar Gladys tapi bermain dengan wanita lain. Sayang sekali keluarga Gladys harus mengorbankan dia. Kemarin kami bertemu mereka, dan kamu tahu orang seperti apa yang jadi teman Diska. Di depan kami, dia melecehkan Kak Clara. Dan Diska malah membela mereka. Wendy memikirkan apa yang terjadi kemarin. Saat Tandi menyentuh paha Clara, Damar mengangkat alisnya terkejut mendengar apa yang baru saja dikatakan Wendy. Siapa yang melecehkan manajer Clara? Sela mengangguk dan berkata, dia seorang selebgram, namanya Tandi Purnomo. Mendengar nama itu disebutkan, Damar bertanya lagi, apa dia lelaki yang berpakaian seperti perempuan itu? Benar, dia menjual dan review beberapa kosmetik. Sepertinya banyak di antara penggemarnya yang perempuan, sekarang banyak orang memujanya. Wendy mengutuk, kalau dia melakukan hal itu di JC, akan langsung aku tampar wajahnya itu. Apa kamu kenal dia? Tanya Clara. Waktu naik pesawat ke LH, dia duduk di sebelahku, kata Damar. Orang seperti dia menjijikkan sekali, apalagi Kak Gladys harus menikah dengan orang seperti Diska. Hah, Wendy hanya menghela napas, tak mampu melanjutkan kata-katanya. Damar memilih diam dan menyesap teh di depannya. Saat mereka sedang berbicara, ada dua orang masuk ke dalam restoran. Orang itu adalah Tandi dan seorang lelaki yang relatif muda, pakaiannya sangat modis. Selamat datang. Seorang pelayan menyambut mereka dan saat melihat Tandi, matanya berbinar dan berseru, Tandi Purnomo. Tandi tersenyum dan kemudian berkata, pelankan suaramu, pelankan, aku datang untuk makan di sini. Aku bersama dengan temanku, Hans Ardiansyah. Apa Anda akan menyewa ruang privat atau umum? Tanya pelayan itu dengan ramah. Saat Tandi hendak menjawab, dia melihat Wendy dan yang lainnya duduk tak jauh dari pintu masuk. Hans, lihat ke sana. Tiga wanita itu, mereka datang dari JC untuk menghadiri acara tunangan Gladys dan Diska. Hans menoleh dan melihat meja yang ditunjuk Tandi, matanya berbinar. Mereka berdua tidak tahu kalau Damar ada di sana, hal ini karena posisi Damar yang membelakangi pintu masuk. Aku tidak melebih-lebihkan dia, tapi mereka cantik sekali. Tandi menjilat bibirnya seolah menyeka air liurnya yang keluar. Ya, mereka sangat cantik. Hans menelan ludah lalu bertanya pada pelayan, kami akan duduk di sebelah meja itu. Pelayan itu mengangguk dan berkata, baiklah, silakan ikuti saya. Keduanya mengikuti pelayan itu dan begitu mereka sampai, Tandi menyapa, loh, bukankah kalian bertiga wanita tercantik yang datang dari JC? Kebetulan yang luar biasa kita bisa bertemu di sini. Mendengar suara menyapa teman-temannya, Damar menoleh tanpa sadar. Begitu Hans dan Tandi melihat sosok Damar di sana, mereka terkejut. Damar. Ya, Damar dan Hans berasal dari keluarga yang sama. Ardiansyah. Mereka masih saudara dan saling kenal. Hanya saja posisi Damar di keluarga besar tidak terlalu berarti. Sedangkan Hans berbeda. Dia terhitung sebagai adik Damar tapi kedudukannya lebih tinggi dari Damar. Dari segi ahli waris, Hans merupakan keturunan yang kuat untuk mendapatkan posisi itu. Kamu, Damar, pemerkosa itu ya? Tandi menunjuk ke arah Damar, pantas saja kamu tidak berani memperkenalkan namamu padaku waktu di pesawat. Ternyata di LH kamu sangat terkenal. Saat dia mengatakan hal itu dan melihat Wendy dan yang lainnya, hei,
Kalian para wanita cantik, apa kalian tidak takut berada di sebelah orang cabul seperti dia? Biar aku perkenalkan kalian temanku ini, dia adalah Hans dari keluarga Ardiansyah. Dia adalah salah satu calon pewaris keluarga Ardiansyah. Hans tersenyum kepada ketiga wanita itu. Halo, ladies, apa kalian tertarik untuk makan bersama kami? Hans membuat wajah seramah mungkin. Tidak tertarik, jawab Wendy tanpa basa-basi langsung ke intinya. Tandy mengerutkan keningnya dan berkata, Hans mengajakmu makan bersama, tapi kamu tolak. Kalian terlalu jual mahal. Ingat, ini di LH, bukan di kota kecilmu. Wendy tidak terima saat mendengar ucapan Tandy. Damar menghela napas dan melihat kedua orang itu dengan enggan. Pergi dari hadapanku bisa, kan? Nafsu makanku bisa hilang kalau melihat kalian terus-terusan. Bersambung. 74. Suara Damar tidak keras, tetapi kedua orang itu mendengarnya dengan jelas. Semua orang tertegun seketika, termasuk Wendy dan yang lain. Pada saat ini, mereka baru tahu tentang identitas sebenarnya Damar. Dan kira-kira mengetahui betapa hebatnya keluarga Ardiansyah di kota JC. Ini alasannya Wendy tidak meladeninya ketika Tandy berkata bahwa ini adalah kota LH. Jika mereka sedang berada di kota JC, dia pasti akan membantahnya langsung. Namun, sekarang dia sungguh tidak berani melakukan itu. Karena gampang sekali bagi keluarga Ardiansyah untuk melawan grup Panorama. Tetapi mereka tidak menyangka Damar berani membantah, dan sikapnya cukup tegas. Ini membuat Tandy terdiam, dan memandang Damar dengan kaget. Hans langsung bereaksi dalam sekejap, dia menyipitkan matanya lalu berkata pada Damar sambil tersenyum, kamu sedang berbicara denganku. 9 tahun yang lalu, kamulah yang takut padaku. Setelah dipenjara 9 tahun kemudian, kamu berani bersikap sombong padaku. Apakah kamu menganggap dirimu hebat karena ayahmu telah menjadi wakil direktur di Navis Group? Keluarga Ardiansyah bertetap di kota LH, dan ini merupakan hal yang sederhana untuk memecat seorang wakil direktur, pria itu mencibir. Damar mendorong kursi, lalu berdiri dan berkata, silakan coba, lihatlah Navis Group akan memecatkan ayahku atau tidak. Dan juga, jangan berisik di sini seperti nyamuk. Damar menggaruk telinganya dan berkata dengan remeh. Melihat situasi semakin memanas, manajer lobi segera mendekati mereka. Pak Hans, ini adalah tempat umum, kami sudah menyiapkan suite untukmu, silakan mengikuti saya. Hans mengabaikannya dan menatap Damar. Damar, baik, aku tidak akan perhitungan denganmu kali ini. Tetapi Damar, aku akan berurusan denganmu lain kali, selama kamu di kota LH. Damar tersenyum dan menjawab, ya, lain kali saja. Hans mencibir lalu mengikuti manajer lobi berjalan ke ruangannya. Sebelum pergi, Tandy berkata, bocah, aku sudah kesal padamu ketika di pesawat. Dan kamu berani menyinggung Hans, kamu dalam masalah. Ingatlah namaku, aku adalah Tandy Purnomo. Kemudian, dia mengikuti Hans ke dalam ruangan. Damar tersenyum, lalu duduk kembali. Baru saja duduk, dia menyadari ketiga gadis itu sedang memandangnya dengan tatapan kaget. Wendy menunjukkan jempol padanya dan berkata, keren, kamu berani berkata seperti itu pada keluarga Ardiansyah. Sela tidak berkata apa-apa, dia mengetahui penampilan Damar. Meski dia tidak pernah memberitahu ini kepada siapapun, namun dia tidak khawatir sama sekali padanya. Clara mengerutkan kening dan menghela napas, Damar, dia dari keluarga Ardiansyah. Jika mereka benar akan mencari masalah, kamu bawalah kartu berlianmu ke Bank Royal. Tidak ada yang berani mengganggumu, meski mereka dari keluarga Ardiansyah. Damar mengangguk dan tersenyum, dia tidak terlalu peduli dengan ini. Kemudian, dia memikirkan tentang sesuatu dan bertanya padanya, oh ya, Bu Clara, apa kamu ingin bekerja di bagian kota LH? Clara sedikit terkejut, tentu saja, kamu tidak tahu ya, sebenarnya keluargaku tinggal di kota LH. Saat aku bekerja di Bank Royal, aku dikirim ke kota JC. Dan transfer personel Bank Royal memang agak sulit. Mungkin membutuhkan waktu beberapa tahun, apa kamu ingin membantuku? Pria itu mengangguk, ya, aku tidak ingin membuatmu kerepotan. Lebih baik hanya satu orang saja yang bertatap muka. Aku bersenang hati bekerja sama denganmu, maka kamu ambillah kartuku, dan berbicara dengannya. Jika perlu, aku akan pergi bersamamu. Wendy berkata seketika, tidak menyangka kamu orangnya rendah hati sekali. Damar memegang hidung tanpa daya. Tidak apa-apa, hanya kartu sudah cukup, kata Clara dengan penuh semangat.
Lagi pula, hanya ada 9 kartu yang diterbitkan di seluruh dunia. Di Bank Royal, kartu semacam itu memiliki otoritas yang sangat besar. Damar tersenyum. Bagaimanapun, kartu itu terikat ke ponsel miliknya. Jadi baginya, tidak bermasalah untuk memberi kartu itu pada Clara. Dia mengeluarkan kartu itu dari sakunya dan menyerahkannya kepada wanita itu. Clara mengambilnya dengan hati-hati dan menyimpannya ke dalam tasnya. Wendy yang ada di samping melihat kartu itu dengan ekspresi iri di wajahnya. Kemudian, dia memesan beberapa hidangan yang cukup mahal. Tanpa diganggu oleh orang lain, mereka makan cukup tenang. Tepat setelah makan, ponsel Wendy berdering. Itu adalah telepon dari Gladys, dia mengajak mereka pergi bermain bersama. Setelah mengucapkan selamat tinggal satu sama lain, Damar diam-diam pergi sendirian. Sementara Clara sangat ingin pergi ke Bank Royal untuk melakukan transfer personelnya sendiri, dan dia pergi lebih dulu. Hanya Wendy dan Sheila yang tersisa, mereka naik taksi untuk menemui Gladys. Setelah ketiga gadis itu pergi, Damar hendak naik taksi untuk pulang dan tidur dulu lalu mencari Johnny untuk mencari tahu tentang situasi saat malam. Ponselnya tiba-tiba berdering. Itu adalah panggilan dari nomor yang tidak dikenal. Dia mengangkat telepon dan bertanya, "Halo. Halo, bos, aku Wadi, penanggung jawab bagian kota LH. Pak Riki memintaku untuk bertemu denganmu." Sebuah suara sopan muncul di ujung lain telepon. Sebelum datang ke kota LH, Damar pernah bilang kalau dia akan membantu mereka menyelesaikan masalah gudang. Dia berkata padanya, "Baik, seperti ini saja, kamu tambahkan nomorku di WhatsApp. Dan kirimkan semua berkasnya kepadaku, aku akan mengabarimu nanti." "Baik, bos." Wadi mematikan telepon, lalu mengeluarkan ponselnya dan mengirim sebuah berkas untuk Damar. Tentu Damar tidak akan menyelesaikannya sendiri. Ini hanya masalah kecil saja, maka dia memberikan tugas ini kepada Binar. Dia mengirimkan berkas itu kepada Binar, dan menjelaskan kejadiannya padanya. Lalu menyimpan kembali ponselnya. Awalnya dia ingin kembali ke rumah, namun dia tiba-tiba mengingat dia telah diajak makan oleh Rima. Dia melihat ke samping dan menemukan sebuah warnet. Dia memutuskan untuk menghabiskan waktu di warnet dulu. Kota JC, di sebuah kompleks. Wadi baru mematikan ponselnya dan dia sedang duduk di sofa dalam rumah. Wadi terlihat cukup tampan, dan rambutnya agak pendek. Setelah dia mematikan telepon, dia memandang ke depan dan berkata, "Guruku, bos sudah bilang dia akan menyelesaikannya. Apa misi kita hari ini?" "Membunuh Red Lotus." Di seberangnya, sebuah suara terdengar tanpa perasaan. Seorang gadis duduk di seberangnya. Dia kira-kira berusia 25 tahun, badannya terlihat kecil, sepertinya tinggi badannya 150 ancem. Wajahnya imut, namun dadanya sangat berisi. Tidak ada ekspresi di wajah gadis berambut pendek ini, matanya terlihat dingin. Di atas meja tamu yang di depannya, terletak sebuah pisau panjang dan sebuah pisau pendek. Tangannya memegang sebuah foto, di dalam foto itu adalah seorang wanita dan pria. Wanita yang di dalam foto itu adalah dia sendiri. Namun di foto itu, dia tersenyum ceria, berbeda sekali dengan dia sekarang ini. Dan di foto itu, dia telah digendong oleh seorang pria yang sedang menggigit jerami. Pria itu adalah Damar. "Guruku, ini sudah 3 tahun lewat ketika aku menyelamatkanmu dan datang ke kota LH. Dan aku adalah pembunuh nomor 5, bukankah membunuh orang dari Red Lotus terlalu mudah bagiku? Pembunuh Red Card-nya payah sekali, kapan kita kembali ke Night Watcher?" Wadi berkata dengan sedih. "Yang penting, aku tidak ingin bekerja lagi," Wadi berkata lagi. Gadis itu memandangnya, dan berkata dengan nada dingin, "Sampai aku menemuinya. Jika aku selamat, dia pasti tidak mati." Bersambung. 75. Melihat ekspresi gadis itu, Wadi mengerutkan bibirnya dan berkata, "Guruku, aku melihatnya dengan mata sendiri. Selama pertempuran itu, kamu dikepung oleh begitu banyak musuh. Dan pada saat itu, dia merupakan kekuatan utama dari timmu, jadi dia berada di tekanan yang lebih banyak darimu. Jika bukan karena aku tidak akan bisa menyelamatkanmu juga. Meskipun dia memang hebat, tapi kemungkinannya untuk melarikan diri sangat tipis." Gadis itu tiba-tiba mengangkat kepalanya dan menatapnya. "Aku bercanda saja," Wadi berkata dengan cepat. "Guruku, apakah kamu menyukainya?" Gadis itu mencibir, "Ini tidak ada urusannya denganmu.
Aku benar-benar tidak ingin pergi bekerja lagi. Bukankah kamu adalah orang yang super kaya di antara Night Watcher? Aku tidak ingin bekerja keras lagi, Wadi berkata dengan wajah sedih. Kita akan kembali setelah aku menemukannya, kata gadis itu dengan dingin. Kapan kita bisa menemukannya? Jika dia benar-benar meninggal, apakah aku harus bekerja dan menanggung biaya hidupmu seumur hidup? Aku menderita sekali, Wadi bergumam dalam hati. Gadis itu menghela napas, dia menaruh foto itu di sakunya dengan hati-hati. Lalu, dia menatap Wadi dan berkata, cepat istirahat dulu, tetap lanjutkan misimu di malam hari. Ingat, jangan sampai ketahuan. Tetap rendah hati. Ya, aku tahu. Jika aku tidak rendah hati, aku akan menghajar pemilik gudang itu sehabis-habisnya. Aku adalah pembunuh nomor 5. Berani sekali dia menyuruhku kerja sana-sini, Wadi mengomel. Gadis itu mengabaikannya, dia mengambil 2 pisau di atas meja. Wadi buru-buru berkata, Guru, kapan kamu memberiku 2 pisau seperti itu? Aku akan terlihat tampan ketika membawa pisau seperti itu. Yang aku gunakan sekarang adalah belati yang kamu ambil dari Red Lotus. Aku ulangi lagi kepadamu, Night Watcher itu rendah hati. Kami tidak memakai pisau seperti itu untuk pamer. Gadis itu mengerutkan kening, lalu berkata lagi, kamu bisa mendapatkannya ketika kita kembali ke Night Watcher. Setelah berbicara, dia kembali ke kamarnya dan langsung menutup pintu. Asteris. Damar bermain game di warnet sepanjang sore. Sekitar pukul 4, Rima baru meneleponnya. Damar mengangkat telepon dan berkata, halo. Halo, Damar, maafkan aku. Sepertinya janji kita hari ini harus ditunda lagi. Aku akan meninggalkan kota LH untuk sementara waktu. Banyak tugas yang harus aku selesaikan sekarang. Rima merasa tidak enak hati pada Damar. Damar tertegun sebentar, mereka telah berjanji 3 kali untuk makan bareng, tetapi gagal terus. Pria itu tersenyum dan berkata, tidak apa-apa, aku akan tinggal di kota LH untuk waktu yang lama. Kita bisa buat janji lagi nanti. Maaf sekali, aku benar-benar merasa tidak enak denganmu. Jika kamu membutuhkan bantuanku di kota LH, langsung telepon aku saja. Aku pasti akan membantumu, kata Rima. Saat ini, Damar mendengar seseorang memanggil nama Rima di ujung telepon. Dia segera berkata, oke, jika aku butuh bantuan, aku pasti akan meneleponmu. Baiklah, aku tidak akan mengganggu waktumu lagi. Rima meminta maaf sekali lagi, dan kemudian menutup telepon. Damar lanjut memainkan game di warnet sampai pukul 12 tengah malam. Pada pukul 12, dia berjalan keluar dari warnet. Dia mengangkat kepalanya, memandang langit malam yang gelap, dan bergumam, sudah lama sekali tidak keluar pada jam segini, aku agak merindukannya. Lalu, dia mulai berjalan ke arah kompleks terdekat. Tempat tinggal Johnny tidak sulit ditemukan. Dia sudah menanyakan tempat tinggalnya sebelum dia datang. Meskipun Johnny bertanggung jawab atas perusahaan keluarga Ardiansyah, tetapi penghasilannya tidak cukup untuk tinggal di villa. Johnny hanya dapat tinggal di kompleks kelas atas. Damar menghindari semua kamera CCTV dan dia tiba di depan pintu rumah Johnny dengan lancar. Ketika dia tiba di depan pintu rumahnya, dia mengerutkan kening dan berkata, tidak ada orang. Dia tidak mendengar suara napas apapun di dalam rumah itu. Sepertinya aku harus datang lagi besok, Damar menghela napas, dia berbalik dan berjalan keluar dari kompleks itu. Kompleks Johnny berada di dekat sungai. Damar berjalan di tepi sungai dengan santai. Tidak lama kemudian, dia tiba-tiba menyipitkan matanya dan melihat ke arah tepi sungai. Ekspresinya berubah seketika, dan dia langsung melompat ke bawah. Setelah mendekat, dia melihat ada banyak darah mengalir di tanah, dan dia menemukan mayat di tepi sungai. Damar sedang mempertimbangkan apakah dia harus memanggil polisi. Ketika dia mendekat, dia melihat bahwa orang ini memiliki tato lotus di tangannya. Dia mengeluarkan telepon dan mengambil fotonya. Tato lotus itu berwarna merah. Pembunuh Redcard telah dibunuh. Damar menunduk, ekspresi kegembiraan tiba-tiba melintas di wajahnya. Ini adalah cara bunuhnya nomor 2. Pria itu bergumam. Nomor 2 adalah orang terdekatnya di Night Watcher. Dia adalah sahabatnya, dan juga orang yang dapat dia percaya. Setelah mengetahui bahwa dia mungkin masih hidup, Damar merasa sangat bahagia sekarang. Dia yakin bahwa nomor 2 telah selamat dari pertempuran itu. Pria itu menghela napas lega, dia mengeluarkan ponselnya, menemukan nomor telepon Lilia, dan meneleponnya.
Telepon terhubung dengan cepat, dan suara Lilia yang malas terdengar dari ujung telepon. Halo, ada apa? Aku menemukan nomor 2, kata Damar dengan cepat. Apa? Lilia bertanya dengan senang, benarkah? Di mana dia sekarang? Aku belum bertemu dengannya, tapi aku melihat mayat dari Red Lotus. Dan aku bisa yakin bahwa nomor 2 yang membunuhnya. Damar menghela napas dan berkata. Aku sudah melihat 2 mayat yang sebelumnya itu. Meskipun tekniknya mirip dengan nomor 2, tapi itu hanya mirip saja. Apa kamu bisa yakin mayat yang kamu temukan sekarang benar-benar dibunuh olehnya? Lilia bertanya lagi. Ya, aku bisa yakin, Damar berkata dengan sungguh-sungguh. Aku akan mengirimkan lokasinya, cepat suruh orang di kota LH untuk datang dan menangani mayat itu. Baik, Lilia mengangguk dan berkata, kamu harus menemukannya, tahu, kan? Damar menjilat bibirnya dan berkata, aku tahu, aku masih ingin bertarung bersama dengannya. Setelah menutup telepon, Damar menghela napas lagi. Dia melihat ke tepi sungai, dan berkata dengan senyuman di wajahnya, kamu masih hidup. Itu adalah kabar yang baik. Kamu belum mau kembali ke Ningwacher, pasti karena ingin membalas dendam untuk kita. Ya juga, jika kamu kembali sekarang, akan ada banyak tugas. Lalu, pria itu berbalik dan meninggalkan tepi sungai. Dia tidak menyadari bahwa ada seorang wanita dengan gaun merah berdiri di jarak yang tidak jauh darinya. Wanita itu melihat ke arah Damar, dia menjilat bibir merahnya dan berkata, sudah kubilang, aku tidak akan membiarkanmu pergi begitu saja. Lihat saja nanti. *****. Keesokan harinya, Damar dibangunkan oleh panggilan telepon dari Bagas. Dia mengangkat telepon dan berkata, halo, aku masih tidur. Masih tidur. Sekarang sudah pukul 10. Apa kamu lupa? Sekarang sudah hari Sabtu. Ya, hari Sabtu. Memang kenapa? Jika tidak ada urusan penting, aku akan lanjut tidur lagi, kata Damar tanpa daya. Jangan tidur lagi. Bukankah kamu telah berjanji pada David bahwa kamu akan pergi ke reuni kelas hari ini? Damar baru menyadari hari ini adalah reuni kelas. Sebelumnya David mengatakan bahwa dia akan mengadakan pesta di hari Sabtu. Dia pikir masih ada beberapa hari lagi, ternyata adalah hari berikutnya. Oh, baik, kita ketemu di pintu masuk hotel setengah jam lagi, kata Damar. Setelah mematikan telepon, Damar bangun dari tempat tidur dan mulai bersiap-siap. Lalu, dia menemukan sesuatu yang membuatnya depresi. Pakaiannya telah dicuci oleh ibunya pagi ini. Dia membeli satu set pakaian bagus di mall sebelumnya, dan dia telah memakainya selama 2 hari. Damar hanya bisa menemukan pakaian lain yang lumayan bagus. Dia mengenakannya dan menuju ke restoran. Ketika Damar tiba di Hotel Moonlight, dia melihat Bagas berdiri di depan pintu dengan setelan jas dan sepatu kulit. Bagas melihat penampilan Damar, dan dia segera bertanya, lah, kamu memakai pakaian seperti ini saja. Kamu pasti akan diejek oleh David nanti. Damar merasa tak berdaya. Dia berdeham, lalu menatap Bagas dan berkata dengan serius, aku pernah bilang, sebagai seorang Night Watcher harus tetap rendah hati. Ini adalah aturan untuk para Night Watcher, kamu harus mengingatnya. Yang aku tahu adalah orang yang rendah hati akan diejek dan dianggap sebagai orang bodoh, balas Bagas. Dia menatapnya Damar tanpa daya dan berkata, lupakan, ayo masuk dulu. Mereka berdua berjalan menuju lobi hotel. Begitu mereka tiba, mereka melihat ada 3 orang yang sedang berdiri dan mengobrol di dekat pintu. Antara ketiga orang itu ada David dan Susan. Mereka adalah penyelenggara reuni kali ini, dan mereka juga bertanggung jawab atas resepsi kali ini. Pria satu lagi adalah Nico. Kamu telah menjadi salah satu pengurus di Departemen Pemasaran Navis Group, dengan gaji tahunan 2 miliar. Pantas kamu bisa jadi ketua kelas, puji Nico. Orang seperti aku tidak pantas dibandingkan dengan orang sepertimu juga. Kamu adalah anggota dari keluarga Tandialo, balas David dengan rendah hati. Aku lebih beruntung saja bisa menjadi salah satu anggota di keluarga Tandialo. Nico berkata lagi, ngomong-ngomong, apa kamu masih ingat Damar? Damar yang dari keluarga Ardiansyah. Karena nilainya cukup bagus, maka dia diterima oleh Universitas Kota LH. Tidak lama kemudian, dia memerkosa seorang wanita dan ditangkap oleh polisi. Aku baru saja bertemu dengannya 2 hari lalu dan dia baru dibebaskan dari penjara. Ya, aku juga bertemu dengannya kemarin. Dia dan Bagas datang ke perusahaan kami untuk wawancara.
Orang seperti Bagas masa berani melamar di Navis Group, lucu sekali. Kata David dengan jijik. Saat ini, Susan mendorong punggung David dengan sikunya dan menoleh ke arah yang tak jauh dari mereka. David melihat sekeliling dan menemukan bahwa Damar dan Bagas sedang berjalan ke arah mereka. Bersambung. Terima kasih, semoga sehat selalu. 76. David tidak peduli apakah Damar dan Bagas telah mendengar percakapannya sebelumnya. Dia tersenyum pada Nico dan berkata, baru saja kita membahas tentangnya, sekarang orangnya sudah datang. Damar dan Bagas telah mendengar percakapan mereka. Ekspresi Bagas tidak begitu senang, tetapi dia tidak bisa langsung membantah mereka juga. Dia masih belum bergabung di Navis Group saat ini. Dia telah mencerna informasi seharian ini, lalu dia menghubungi Binar untuk mendiskusikan pekerjaannya. Lowongan pekerjaannya berada di Departemen Pemasaran, dia adalah direktur di Departemen Pemasaran. David hanya seorang manajemen di bagian paling dasar di Navis Group. Maka jabatannya jauh lebih tinggi daripada David, bisa dikatakan bahwa dia adalah atasannya David. Tetapi dia belum mulai masuk kerja, maka dia tidak bisa melakukan apapun sekarang. Nico mencibir, dia melihat ke arah kedua orang itu dan menyindir, Damar, masa kamu berani datang ke reuni? Lebih baik gadis-gadis kelas kita menjauh dari kamu. Jika ada yang disukai oleh kamu, gawatlah hidupnya. Lalu, dia menatap David dan berkata lagi, David, kamu harus menyuruh menantumu untuk berhati-hati dengannya juga. David langsung mengerutkan kening. Susan yang berada di sebelahnya memandang Damar dan berkata, kalian bisa masuk dulu. Aku sudah memesan 2 ruangan besar. Aku akan menunggu teman sekelas lainnya di sini. Nico melihat ke arah Damar dan berkata, jika aku masuk bersama Damar, teman sekelas yang lain pasti berpikir aku adalah orang yang sama sepertinya. Itu tidak baik bagiku juga. Ekspresi marah melintas di wajah Bagas. Pada saat ini, Nico menoleh ke arah Bagas dan berkata, oh ya, Bagas, aku mendengar bahwa pacar kamu meminta uang sebanyak 1 miliar sebelumnya. Sebenarnya dia pasti melihat potensi darimu, jadi dia meminta uang sebanyak itu padamu. Sebaiknya kamu jangan terlalu dekat dengan si Damar. Aku bersedia untuk memperkenalkan pekerjaan untuk kamu nanti. Selama kamu bekerja lebih keras, kamu pasti bisa mendapat uang sebanyak 35 juta sebulan. Kamu, Bagas sudah tidak bisa menahan emosinya. Damar segera menariknya dan berkata, ayo, kita masuk dulu saja. Bagas mendengus dingin lalu berjalan bersamanya. Setelah bertanya pada pelayan mengenai ruangan tersebut, mereka berdua masuk ke dalam ruangan bersamaan. Ketika mereka masuk, sudah ada banyak orang di dalam ruangan itu. Ada pria dan juga wanita, Damar bisa mengenali semua orang itu. Melihat kedatangan Damar dan Bagas, semua orang menjadi sedikit tercengang. Terutama ketika mereka melihat Damar, mata mereka penuh dengan ekspresi jijik. Pemerkosaan adalah hal yang paling dihina di dunia ini. Mereka tidak menyapa Damar atau mengajaknya untuk duduk. Mereka hanya tetap memandang Damar dengan remeh. Bagas adalah seorang yang ceria ketika dia masih menjadi seorang mahasiswa. Maka dia berinisiatif untuk menyapa orang lain. Orang-orang itu mengangguk kepadanya dengan sopan, tetapi tidak bermaksud untuk menyapa. Orang-orang itu mungkin telah melihat Bagas dan Damar berjalan bersama, jadi tidak ingin berhubungan dengan mereka. Bagas sedikit canggung, namun Damar tampak acuh tak acuh. Dia menyentuh hidungnya, dan memilih untuk duduk di meja yang sedikit orang. Ekspresi orang-orang di meja itu telah berubah setelah mereka melihat Damar duduk dengan mereka. Seorang gadis yang agak gemuk memandang Damar dan menghina, Damar, ternyata kamu juga datang ke reuni kelas kita. Apa kamu benar-benar tidak tahu malu? Keberadaanmu itu telah memengaruhi suasana hati kami semua. Bagas mengerutkan kening dan memperingatinya, Yumi, kamu jangan keterlaluan. Hehe. Memangnya kenapa? Yumi berkata sambil mendengus, semua orang di sini sudah tahu seperti apa Damar itu. Kami semua tahu apa alasan dia bisa masuk penjara. Para gadis di sini pasti takutlah ketika melihatnya. Apa yang kamu tahu? Damar, Bagas hendak menjelaskannya. Damar langsung menarik lengannya dengan cepat, lalu menatap Yumi sambil tersenyum. Tenang saja, kamu akan selalu aman karena wajahmu itu. Kata Damar. Bagas tertawa dan menyahut, iya. Tidak ada orang yang ingin memerkosamu juga, tidak ada yang sanggup melakukannya. Tahu dirilah. Apa? Yumi tercengang, dan matanya tiba-tiba menjadi merah. Kata-kata ini terlalu menyakitkan bagi seorang wanita. Seorang pria di sebelahnya tidak tahan lagi.
Dia mengerutkan kening dan berkata, Bagas, Damar, perkataan kalian kelewatan. Bagaimanapun, kita semua adalah teman sekelas lama. Bagas hendak untuk membalasnya. Pada saat ini, seorang pria yang di meja lain berdiri dengan cepat dan berkata, sudah, jangan bahas masalah ini lagi. Yumi, kita tukar tempat duduk saja. Aku akan duduk bersama mereka. Lagi pula, Damar sudah keluar dari penjara. Walaupun dia membuat kesalahan sebelumnya, tetapi sekarang dia pasti sudah berubah juga. Jangan berprasangka buruk terhadapnya. Damar menatapnya. Pria itu bernama Eddie, dia adalah seorang yang jujur. Dia tidak banyak bicara di kelas, nilainya pun rata-rata, dan dia sering diintimidasi. Eddie pernah menyukai Susan, dan menulis surat cinta untuknya secara diam-diam. Kemudian, surat cinta itu dibacakan oleh Susan di depan kelas, dan dia diejek oleh banyak orang setelah itu. Sejak itu, dia menjadi semakin kalem dalam kelas dan sama sekali tidak menarik perhatian. Namun setelah dia mulai bekerja, sikapnya banyak berubah. Eddie duduk bersama Damar dan yang lainnya. Dia tersenyum pada Damar dan Bagas, lalu berkata, Damar, Bagas, sudah lama kita tidak bertemu. Orang-orang yang satu meja dengan Damar sebelumnya telah pindah tempat semua. Yang lain pun mengabaikan mereka dan mulai mengobrol masing-masing. Yang mereka bicarakan kebanyakan adalah tentang pekerjaan, pendapatan, merek pakaian atau merek tas apa yang mereka pakai. Singkatnya, mereka saling membandingkan antara satu sama lain, baik secara sengaja maupun tidak sengaja. Damar, kamu sudah lama keluar dari penjara, lalu apa pekerjaan kamu sekarang ini? Seseorang tiba-tiba bertanya. Pria itu melihat sekeliling dan menemukan bahwa orang yang bertanya adalah Nico. Dia tidak tahu kapan Nico kembali ke sini. Banyak orang juga memperhatikan mereka, dan wajah mereka penuh dengan senyuman palsu. Aku tidak kerja, jawab Damar dengan tenang. Lah, kamu gelandangan ya. Nico mencibir, apa kamu butuh Eddie untuk memperkenalkan pekerjaan sebagai pengantar makanan untukmu? Kamu bisa kerja sebagai kurir. Sekolah SMA kita dapat dianggap sebagai sekolah yang bagus, tapi satu-satunya orang yang bekerja sebagai pengantar makanan hanya Eddie saja. Ketika yang lain mendengar kata-katanya, mereka tidak bisa menahan untuk menertawainya. Wajah Eddie sedikit memerah dan penuh dengan rasa malu. Damar mengangkat alisnya, kemudian berkata dengan datar, apa yang salah dengan pengantar makanan? Setidaknya dia sanggup untuk menanggung biaya sendiri. Ya juga. Nico menatap Bagas dan bertanya, Bagas, David baru saja memberitahu aku bahwa kamu telah pergi ke Navis Group untuk wawancara kemarin. Saat ini, semua orang menatap Bagas dengan heran. Bagas mengangguk dan menjawabnya, ya, ada apa memangnya? Apakah kamu sedang bercanda dengan kami? Aku ingat kamu hanya lulus kuliah di kampus biasa. Navis Group hanya menerima para siswa yang lulusan dari kampus terkenal, dan cukup sulit untuk bekerja di Navis Group. Apakah kamu lulus wawancara? Tanya Nico dengan tidak percaya. Bagas menunjukkan ekspresi bangga di wajahnya dan berkata, lulus. Aku akan mulai bekerja hari Senin depan. David dan Susan baru datang saat ini, mereka telah mendengar omongan Bagas tadi. David melihat ke arah Bagas dan berkata, Bagas, jangan berbohong pada kami. Kita semua adalah teman sekelas. Tidak ada yang akan mendiskriminasimu. Walaupun aku hanya seorang manajer kecil di Navis Group, tapi aku cukup akrab dengan orang-orang di Departemen Personalia. Kemarin aku sudah bertanya pada mereka, dan mereka beritahu aku bahwa tidak ada nama Bagas dalam daftar wawancara. Hahaha, Nico tertawa, dan orang-orang yang lain juga mulai berbahak-bahak. Wajah Bagas memerah seketika, dia mengertakkan gigi dan berkata, aku diwawancarai oleh Direktur Binar secara langsung. Dalam hal berbohong, kamu memang hebat. Ketika kita masih SMA, kamu selalu membual setiap hari. Ternyata sampai sekarang pun kamu tidak berubah sama sekali. Bagaimana mungkin Direktur Binar akan mewawancarai kamu secara pribadi? Memang kamu siapa? Sindir Nico. Aku, wajah Bagas semakin memerah. Memang, dari sudut pandang realitas, ini memang hal yang tidak mungkin terjadi. Jika dia tidak mengalaminya sendiri, dia juga tidak akan percaya dengan hal ini. Damar tersenyum sedikit dan berkata, lupakan, jangan pedulikan mereka, hanya sekelompok katak di dasar sumur. Pikirkan tentang status kamu saat ini, untuk apa kamu peduli pada omongan mereka. Bagas mengangguk, dia memandang pada David beberapa saat.
Mereka akan bertemu di perusahaan pada hari Senin dan dia penasaran dengan ekspresi David nanti. Dia mulai menantikannya. Bersambung. 77. Dalam suite, Bagas menatap David dengan mata yang tajam. Lalu dia kembali duduk dan tidak berbicara padanya lagi. David memandangnya dengan sepele dan berkata lagi padanya, lain kali saat kamu mengada-ada, pikirlah kebohongan yang lebih masuk akal. Bagaimana kita akan percaya kata-katamu itu? Sungguh lucu. Bagas tidak meladeninya lagi, dia bahkan menjadi lebih santai ketika dipandang remeh oleh orang-orang ini. Melihat Bagas tidak membalas apapun, David tertawa dan menepuk tangannya, sepertinya semuanya sudah datang, dan Gladys sedang di jalan menuju ke sini. Sebentar lagi dia akan sampai, mari kita pesan makanan terlebih dahulu. Dia memikirkan tentang sesuatu, kemudian berkata lagi, oh iya, kita semua akan patungan untuk makan hari ini. Kira-kira satu orang perlu membayar 6 juta. Setelah itu, dia melihat ke arah Damar, Damar, kalian beruntung kali ini, kalian hanya patungan bertiga saja. Damar menyeringai dan menjawabnya, betul juga katamu. Eddie diam-diam melirik dua orang tersebut, kemudian tersenyum dengan lurus hati, kalau aku tahu mereka akan mengucilkanku, aku tidak akan mendatangi reuni kali ini. Tadinya aku kira ini hanya perkumpulan teman lama. Damar menghiburnya, tidak usah peduli pada orang-orang itu. Mereka berpura-pura kaya saja, padahal mereka tidak punya uang banyak juga. Kita fokus makan sendiri saja. Eddie mengangguk, dan bertanya padanya dengan penasaran, ya, Damar, kalau kamu tidak ada pekerjaan saat ini, ikutilah aku untuk mengantar makanan, aku akan mengenalkanmu kepada bosku. Hati Damar merasa hangat seketika. Di antara orang-orang yang sibuk sekarang ini, sangat jarang untuk menemui pria yang baik dan tulus seperti Eddie. Dia menggelengkan kepala, tidak usah repot-repot, aku sudah memulai usaha kecil sendiri. Bagas yang duduk di sampingnya mengerutkan bibir. Jika Navis Group benar hanya sebuah usaha kecil, dia benar-benar tidak tahu usaha apa yang termasuk usaha besar. Pada saat ini, pintu suite telah dibuka secara mendadak. Damar menengadah ke arah pintu masuk. Ada beberapa sosok cantik telah muncul di situ. Yang berdiri di paling depan adalah Gladys yang mengenakan gaun putih, gadis ini selalu tampak anggun. Setelah dia masuk ke dalam, dia tersenyum tipis pada David, aku mengajak beberapa temanku dari luar kota, apakah tidak apa-apa? Semua orang langsung menarik napas mendalam, dan wajah mereka terlihat terkejut. Benar, orang yang dibawa oleh Gladys adalah Wendy, Sheila, dan Clara. Saat keempat gadis ini bersama, ini cukup untuk menarik semua pandangan lelaki. Meskipun Susan juga cantik, namun kecantikannya sedikit rendah daripada gadis-gadis itu. David awalnya tertegun sebentar, lalu bergegas menjawab, tentu saja, kamu lihat saja laki-laki di sini, mereka bersemangat sekali melihat para gadis cantik datang ke sini. Gladys tersenyum, lalu dia memandang meja tiga orang yang agak jauh. Dia sedikit terkejut ketika menyadari keberadaan Damar. Ayo, Gladys silakan duduk di sini, kita khusus menyisakan tempat duduk kamu, ajak David. Dalam reuni kali ini, sebenarnya hanya diundang 20 orang lebih. David telah memesankan 3 meja, satu meja sudah cukup untuk 10 orang. Wendy dan yang lain pun menyadari keberadaan Damar. Wendy terdiam sebentar, lalu berjalan menuju Damar. Dia menepuk bahunya dengan agak keras dan bertanya, Damar, kenapa kamu juga datang ke sini? Semua orang tercengang dengan kejadian ini, mereka sungguh tidak menyangka gadis cantik yang dibawa oleh Gladys ternyata mengenal si Damar. Terutama para pria-pria yang di meja lain, mereka menunjukkan ekspresi iri padanya. Kak Gladys, aku duduk di dekat Damar ya, kata Wendy pada Gladys sambil tersenyum. Gladys mengangguk padanya, lalu menoleh ke arah David, di sini terlalu banyak orang, aku duduk di sana saja. Setelah itu dia mengajak Clara dan Sheila, dia mendekati meja Damar, kemudian menarik kursi untuk duduk. Orang-orang yang duduk di dua meja lain benar terkejut. 4 gadis cantik itu semua duduk di mejanya Damar. Awalnya mereka meleraikan Damar, dan mengucilkan Damar dan Bagas. Tidak disangka, mereka tidak sengaja menguntungkan Damar dan Bagas. Benar-benar mengesalkan. David berdeham, lalu berkata, mari kita semua mengobrol. Biarpun dia berkata demikian, namun pandangan yang lain selalu melirik ke arah mejanya Damar. Dan mereka bahkan lebih iri padanya ketika melihat pria itu berbincang-bincang dengan Clara dan Sheila. Mereka tidak mengerti bagaimana Damar dapat mengenal gadis-gadis cantik ini.
Ini akan menjadi bahan pamernya, kalau bisa mengenal gadis-gadis tercantik ini. Gladys memandang Damar, alisnya berkerut lalu berkata dengan pelan, seharusnya kamu tidak kembali ke kota LH. Kenapa memangnya? Tanya Damar. Kakak aku tidak akan melepaskanmu, dan dia sudah tahu keberadaanmu di kota LH. Begitu pula dengan Dinda, dan juga suaminya. Pria itu mengangkat bahunya dan menjawab, aku tidak masalah. Gladys melihat sikapnya yang tidak peduli, dia tersenyum kecut dan berkata padanya, terserah kamu saja. Sela juga mengerutkan kening saat ini, Damar, maukah kamu ikut kami kembali ke kota JC? Di sini terlalu banyak orang ingin berurusan denganmu. Dan Hans yang kemarin pasti tidak akan meloloskanmu juga. Percakapan mereka ini membuat Bagas dan Edi merasa bingung, mereka tentu tidak mengerti karena pergaulan mereka bukan bersama orang-orang kaya yang dari keluarga elit. Damar melambaikan tangannya, aku ada urusan di kota LH. Gladys melihatnya lagi, dan tidak berkata apapun. Saat ini, Nico mengambil gelas anggur dan mendekatinya. Dia berjalan ke samping Gladys dan tersenyum padanya, aduh, dua gadis cantik di kelas kita, satu didapatkan oleh David, dan satu lagi akan menikahi pewaris satu-satunya keluarga Tandialo. Selamat untuk acara tunanganmu besok. Ngomong-ngomong, kita akan menjadi saudara setelah kamu menikah dengan Diska. Gladys tersenyum lalu mengangkat segelas jus dan bersulang. Terima kasih, kata gadis itu tanpa perasaan. Secara pelan-pelan, mulai ada beberapa orang mendekati Gladys dan mengucapkan selamat. Gladys membalasnya dengan sopan, namun dia sepertinya tidak terlalu bersemangat. Beberapa saat kemudian, Nico berdiri dan mendekati Damar, oh ya, hari ini teman lama kita si Damar juga datang, loh. Kata Edi benar, kita tidak boleh memiliki prasangka padanya. Meskipun dia melakukan pemerkosa, tetapi dia sudah dipenjara selama 9 tahun, kita harus memberinya kesempatan untuk menjadi orang baik. Dia sengaja mengucapkan kata-kata terakhir dengan nada yang keras. Lalu dia berdiri di sampingnya, dan berkata padanya, Damar, kamu sekarang tidak bekerja, bukan? Dulu kamu adalah salah satu orang yang bernilai tinggi di kelas, kamu sebenarnya cukup berpotensi, maukah kamu bekerja di perusahaanku? Nico, kamu baik sekali. Di samping, Yumi memujinya. Pria itu tersenyum, kita adalah teman kelas lama, ini hanya masalah kecil bagiku. Tentu, tidak adil jika kamu mendapatkan posisi tinggi karena kamu terpidana. Dan syarat utama lowongan di perusahaanku adalah minimal mahasiswa. Karena kamu tidak menyelesaikan akademi, takutnya kamu hanya bisa menjadi seorang satpam. Karena kita sudah kenal lama, gajimu pasti akan melebihi gaji satpam-satpam yang lain. Tidak bermasalah untuk tinggal di kota LH dengan gaji seorang satpam. Perkataannya membuat Wendy dan lain mengerutkan alisnya. Sela dan Clara pun menatapnya. Nico mengira bahwa kedua gadis ini terpesona olehnya, lalu dia menepuk bahunya Damar, bagaimana? Maukah kamu bekerja untukku? Tidak perlu, tolak Damar. Yumi segera menyahut, Damar, kamu jangan begitu menyusahkan. Kamu tahu, sangat sulit bagi orang sepertimu untuk mencari pekerjaan dalam masyarakat ini. Sudahlah, tujuan setiap orang memang berbeda-beda. Nico meliriknya dan berkata lagi, jika kamu tidak menghargai kesempatan kali ini, aku tidak akan membantumu lagi lain kali. Clara sudah tidak bisa menahan lagi, dia mengangkat alis lalu memberikan sebuah kartu bank pada Damar, oh ya, Damar, ini kartumu yang kemarin. Setelah aku berpindah dari kota JC ke kota LH, aku lupa mengembalikan kartunya karena selalu sibuk. Semua orang penasaran dengan kartu bank tersebut. Ketika Diska melihat kartu banknya, pupilnya mengecil dan tangannya gemetar. Gelas anggur di tangannya langsung terjatuh ke lantai. Itu kartu berlian. Dia menelan ludah lalu berseru. Bersambung. 78. Alis mata Damar mengerut setelah melihat Clara mengeluarkan kartu berlian tersebut. Dia bisa menebak apa maksud si Clara, dia tidak bisa menahan melihat Damar diperlakukan seperti tadi. Terutama kata-kata Nico yang membuatnya marah. Kebetulan dia menyimpan kartu banknya Damar, jadi dia tidak tahan untuk menunjukkan kartu ini kepada semua orang. Damar sebenarnya tidak ingin menyingkap keberadaan kartu ini, karena sikap rendah hatinya yang tertanam bertahun-tahun di Night Watcher. Namun, tidak masalah juga jika hal seperti ini terungkap. Sekarang dia sudah kembali ke kota LH untuk menyelidiki sesuatu, tidak apa-apa juga menunjukkan sedikit jejak. Kartu dari Bank Royal sangat populer dalam pergaulan orang kaya,
Diska tentu memilikinya juga, biarpun kartunya hanya kartu silver yang dasar. Tetapi cukup untuk menyimpan uang 1 miliar per tahun. Jantung David berdetak kencang sekali saat melihat kartu berlian itu. Situasinya sama dengan Diska, dia juga mempunyai sebuah kartu silver. Dengan kata lain, ini adalah simbol memasuki dunia orang kaya. Selain mereka, Gladys juga terpana dengannya. Melihat kartu yang berwarna biru itu, dia merasa kepalanya sedikit pening. Ini adalah kartu berlian dari Bank Royal, dan hanya ada 9 kartu di seluruh negeri. Bahkan seluruh keluarga Sitara, atau keluarga-keluarga kaya di kota LH pun tidak memiliki kartu seperti ini. Dia hanya tahu seseorang yang memiliki kartu tersebut dalam kota LH, yaitu orang tua yang ternama dalam kota ini, dan beliau bukan berasal dari keluarga kaya. Namun tidak ada orang yang berani menyinggungnya dalam seluruh kota LH, setiap orang bersikap rendah hati ketika bertemu dengannya. Dia tidak menyangka bahwa Damar ternyata mempunyai kartu berlian. Seketika, beberapa pikiran telah muncul dalam benaknya. Si Damar yang dulu, tidak mungkin mempunyai kartu berlian dari Bank Royal. Bagaimana cara dia mendapati kartu berlian ini? Apakah seseorang memberikan kepadanya saat di penjara? Ini mungkin terjadi. Sambil memikirkan hal ini, Gladys tiba-tiba mengingatkan perkataan Damar kepadanya ketika mereka minum teh. Damar pernah bilang bahwa dia akan membantunya, supaya dia tidak perlu menikah dengan Diska. Pada saat itu, dia mengira bahwa Damar akan melakukan kejahatan, contohnya membunuh Diska. Tetapi sekarang, Damar telah memiliki kartu berlian Bank Royal, maka dia bisa melakukannya secara terang-terang. Bisnis keluarganya telah mengalami krisis besar. Kalau mereka mendapat dukungan dari Bank Royal, maka ini bukan hal sulit untuk melewati kesukaran tersebut. Memikirkan tentang ini, matanya berkedip-kedip dengan tidak stabil. Tetapi selain mereka, kebanyakan orang di sini, termasuk Bagas merasa bingung pada pembicaraan mereka. Bank Royal, mereka tidak pernah mendengar nama bank ini. Karena bank ini hanya untuk orang-orang kaya, dan mereka tentu tidak tahu sistem klasifikasi kartu banknya. Yumi tidak tahan dan bertanya, kartu berlian ini untuk apa? Seseorang memiliki pemahaman tentang kartu ini bergegas menjawab, kartu ini merupakan kartu yang memiliki akses tertinggi di Bank Royal, orang kaya pun susah untuk mendapatkannya. Aku dengar-dengar bahwa akses Bank Royal cukup banyak, dan dapat mengalihkan banyak dana dari bank-bank lain. Apa benar begitu hebat? Seseorang berdengking, tapi, bagaimana mungkin Damar mempunyai kartu seperti ini? Yumi melirik pada Damar, lalu meledeknya, Damar, dari mana kamu mencuri kartu ini? Bagas menjadi kesal setelah mendengarkan ini, Yumi, kamu jangan keterlaluan ya. Dia awalnya juga pemerkosa, bukankah ini hal yang normal untuk mencuri sesuatu? Yumi mencibir, dia dipenjara selama 9 tahun, kami semua sudah tahu kalau dia telah diusir dari keluarga Ardiansyah. Dari mana dia mendapati barang mewah seperti ini? Beberapa orang menyetujui kata-katanya, mereka juga berpikir terlalu luar biasa kalau Damar memiliki benda seperti ini. Bagas semakin panas hati dan ingin berkata sesuatu, namun Damar segera menahan tangannya, Bagas, tidak usah menghiraukan orang-orang seperti dia. Padahal jelek dan gemuk, malah mengira sendirinya adalah bidadari. Gadung rasa ubi, apa katamu tadi? Gadis itu menjadi geram. Pada sebelumnya Damar hanya menyindirnya, namun sekarang Damar mengatakan bahwa dia adalah wanita jelek dan gemuk. Wajahnya langsung memerah, dan dia menunjukkan jari padanya sambil bergetar. Tok, tok, tok. Tiba-tiba, suara ketuk pintu terdengar dari pintu masuk. David mengerutkan kening, dia menghampirinya dan membuka pintu. Dengan segera, ekspresinya berubah dan dia membungkuk, Pak Binar. Ya, pria yang berdiri di pintu adalah Binar. Dia memandang David dengan heran lalu bertanya, kamu ternyata teman sekelas Gladys juga. Kemudian Binar ingin mencari Gladys, dan ekspresinya berubah sedikit ketika menyadari Damar ada di situ. Namun, wajahnya masih tenang, dia lanjut berkata pada Gladys, Gladys, keponakanku, Om tidak bisa mendatangi acara tunanganmu besok. Om sedang makan dengan teman di restoran ini, dan Om mendengar dari asistenku kalau kamu ada di sini juga. Setelah bertanya, ternyata kamu sedang reuni bersama teman sekolah, maka Om datang menemui kamu. Gladys bergegas bangun dari tempat duduknya, dan membungkuk padanya, Om Binar pasti banyak kesibukan di Navis Group, kirim pesan untukku saja di WhatsApp, tidak perlu mendatangi secara pribadi. Binar tersenyum, lalu berkata, baiklah,
Aku tidak mengganggu reuni kalian lagi. Setelah itu, dia melirik ke arah Damar dan Bagas. Anak muda, apakah kamu sudah membaik? Bagas lekas menjawab, sudah, Pak. Pria itu terkekeh, baguslah kalau begitu, hari Senin kamu masuk kerja di Navis Group, jangan lupa bawa KTP dan daftar riwayat hidupmu. Baik, Pak. Bagas merasa gugup menghadapi bos tertinggi di kota LH. Percakapan ini membuat semua orang dalam ruangan ini terkejut. Bagas benar akan bekerja di Navis Group, dan disetujui oleh direktur legendaris yang memiliki tangan tunggal. Ini membuktikan bahwa Bagas tidak berbohong sebelumnya. Di sampingnya, kulit mata David bergetar dengan kencang. Dia hanya seorang karyawan kecil yang bekerja di Departemen Pengelolaan Navis Group. Selama bertahun-tahun dia bekerja, dia bahkan tidak pernah berbicara dengan Binar. Pak Direktur ini sangat tegas di perusahaan, tetapi mengapa dia begitu ramah saat berbicara pada Bagas? Apa situasi yang terjadi sekarang ini? Dia merasa kepalanya terlalu kacau. Binar tidak bicara banyak, dia berkata dengan cepat, oke, aku pamit dulu, kalian lanjut menikmati reuni ini, bil di sini sudah aku bayar. Semua orang menelan ludah mendengarkannya. Biaya makan tempat ini rata-rata 6 juta seorang, mereka berjumlah 20 orang lebih, pasti akan membutuhkan kurang lebih 120 juta. Ketika mereka menyadari identitas Binar, mereka merasa lega. Binar hendak meninggalkan tempat ini, namun Damar tiba-tiba berkata, Pak Binar, apakah temanku yang ini bisa bekerja untuk Navis Group juga? Binar tertegun, dia berbalik badan dan melihat Eddie yang ditunjuk oleh Damar. Eddie merasa sedikit gugup, dia memandang sekelilingnya lalu berkata, Aku tidak ada kemampuan untuk bekerja di Navis Group, yang terpilih pasti mahasiswa-mahasiswa saja. Halah, Binar segera berkata, aku suka orang jujur seperti pemuda ini, kamu datang ke perusahaanku bersama Bagas pada hari Senin. Pekerjaannya, sebagai manajer Departemen Pemasaran, gaji tahunannya. Lalu, dia melirik Damar secara diam-diam, dan bertanya, 1 miliar. Damar mengangguk dengan pelan. Binar merasa lega dalam hati, dia lanjut berkata, baik, gaji tahunannya 1 miliar. Bawalah daftar riwayatmu pada hari Senin, dan kamu bisa masuk kerja bersama Bagas. David sangat terkejut dengan apa yang terjadi sekarang. Dia telah bekerja keras bertahun-tahun di Navis Group, dengan susah payah dia mencapai posisi manajer Departemen Pemasaran. Dan Eddie setingkat dengannya saat pertama kali masuk ke perusahaan. Orang-orang lain pun membuka matanya selebar-lebar. Ya ampun, padahal hanya bertemu dengannya untuk pertama kalinya, dan Binar menawarkan pekerjaan dengan gaji tahunan 1 miliar. Semua orang sudah hampir gila dalam detik ini. Bersambung. 79. Kartu berlian itu adalah sesuatu yang tak akan didapatkan dalam seumur hidup mereka. Dan mereka menyaksikan kejadian Eddie dan Bagas secara langsung. Perusahaan Binar adalah Navis Group, sebuah perusahaan impian banyak orang. Dan sekarang, hanya butuh beberapa kata, Eddie sudah diterima dengan gampang. Begitu dia masuk, gaji tahunannya adalah 1 miliar, gaji yang setara dengan David. Hal ini membuat semua orang memiliki ekspektasi yang tak terhitung jumlahnya di dalam hati mereka. Mereka berharap Damar akan menyebutkan nama mereka juga, atau Binar dapat menyadari mereka. Siapa tahu Binar akan menawarkan pekerjaan untuk mereka. Di pandangan mereka, gaji tahunan 1 miliar menjadi tujuan yang akan mereka perjuangkan sepanjang hidup mereka. Tetapi untuk perusahaan besar seperti Navis Group, manajemen dasar dapat mencapai level ini. Seseorang dari mereka telah mendapat pekerjaan di Navis Group dengan gaji tahunan 1 miliar, dan alasannya hanya karena Damar yang meminta. Dan pria yang gaji tahunannya 1 miliar ini adalah seorang pengantar makanan yang mereka ejek sebelumnya. Ini benar-benar sebuah perubahan yang besar sekali. Mereka teringat Bagas yang diwawancarai oleh Binar secara pribadi. Berapa gaji tahunannya dan bagaimana dengan posisi pekerjaannya. David pun juga memikirkan hal-hal ini. Dia menatap Bagas dan bergumam dalam hati, apakah posisi Bagas akan lebih tinggi dariku? Binar tidak bertanya pada orang lain lagi. Dia tersenyum, melambaikan tangannya dan berkata, kalian bisa lanjut bersenang-senang, aku akan pergi dulu. Setelah Binar meninggalkan ruangan, semua orang duduk di tempat duduk masing-masing dengan ekspresi kecewa. Mereka diam-diam menatap Eddie dan Bagas dengan tatapan iri. Mereka merasa kedua orang itu terlalu beruntung. Dan mereka juga tahu bahwa mereka berdua akan menjadi orang sukses ke depannya.
Damar adalah orang yang paling penting dalam kejadian ini. Dia tersenyum tipis, lalu mengambil sumpit dan mulai makan. Wajah Eddie masih penuh dengan kejutan sampai sekarang. Dia menatap Damar dan bertanya, "Damar, apa Pak Binar sedang bercanda tadi? Bagaimana aku bisa memenuhi syarat untuk bekerja di Navis Group?" David sangat setuju dengan omongan itu. Dia meraung di dalam hatinya, "Ya, kamu memang tidak memenuhi syarat untuk bekerja di Navis Group. Kamu hanya seorang pengantar makanan, kamu tidak memenuhi syarat yang setara denganku." Tetapi Pak Binar baru saja berkata seperti itu, "Aku benar-benar kesal sekali saat ini." Kata-kata Eddie itu membuat orang lain semakin cemburu padanya. Gladys mengangkat kepalanya dan menghiburnya, "Eddie, jangan khawatir. Om Binar tidak pernah bercanda pada hal seperti ini. Kamu boleh persiapkan hal-hal yang dibutuhkan, dan kemudian ikuti formalitas masuk kerja bersama Bagas." Nico yang berdiri di sebelah merasa canggung. Dia kembali ke mejanya, lalu memandang David dan merengek, "Apa yang telah terjadi? Kalau hanya Bagas saja, ya sudah, bagaimana seorang bodoh seperti Eddie bisa masuk ke dalam perusahaanmu?" "Dari mana aku bisa tahu?" kata David dengan kesal. Dia mengambil sumpit dan mulai memakan hidangan yang ada di mejanya. Makanan yang semula enak agak hambar saat ini, dan bahkan rasanya sedikit pahit. Semua orang mulai berbincang-bincang lagi. Banyak orang memberi selamat kepada Eddie dan Bagas yang pernah diabaikan oleh mereka. Bahkan ada beberapa teman sekelas wanita yang lumayan cantik datang untuk meminta nomor WhatsApp Eddie. Padahal sebelumnya mereka bahkan malas untuk menyapanya. Inilah dunia nyata. Tentu saja, tidak ada orang yang peduli dengan Damar. Walaupun mereka tahu Damar mempunyai kartu berlian dari Bank Royal, tapi kebanyakan dari mereka mempercayai sangkaan Yumi barusan. Mereka berpikir bahwa Damar mungkin mencurinya dari seseorang. Wendy memelototi Damar, dan berkata dengan suara rendah, "Itu semua pasti karena kamu lagi." Sheila dan Clara juga memikirkan hal yang sama. Maupun Bagas atau Eddie, mereka bisa memasuki Navis Group itu pasti karena Damar. Tentu saja, mereka tidak mengatakan apapun tentang itu. Reuni ini menjadi sedikit membosankan setelah Eddie ditawar untuk bekerja di Navis Group. Tujuan David mengatur reuni ini hanya karena ingin menyombongkan dirinya dan menunjukkan betapa baik hidupnya sekarang ini. Pada awalnya, banyak orang yang iri padanya. Tetapi sekarang, Eddie dan Bagas telah menjadi tokoh utama dalam reuni ini. Ini membuatnya merasa jengkel. Tadinya, dia berencana pergi bersenang-senang lagi setelah selesai makan. Namun, sekarang dia benar-benar tidak bersemangat lagi. Setelah makan, dia mencari alasan untuk pamit dan pergi terlebih dahulu dengan Susan. Karena tuan rumah reuni telah pergi, yang lain juga pada bubar. Eddie merasa sangat senang. Dia melihat ke arah Damar dan berkata, "Damar, terima kasih. Jika bukan karena kamu, aku tidak akan mendapat pekerjaan ini. Aku akan berterima kasih padamu lagi nanti. Aku harus kembali dan memberitahu orang tuaku tentang kabar baik ini. Jika mereka tahu bahwa aku bekerja di Navis Group dengan gaji tahunan yang sebanyak ini, mereka pasti akan gembira." Damar tersenyum padanya. Eddie bukan seorang yang jahat. Selama dia kembali ke kota LH, dia adalah satu-satunya orang yang menunjukkan kebaikan padanya kecuali orang tuanya. Tidak masalah bagi Damar untuk membantunya. Setelah semua orang pergi, Wendy memelototi Damar dan berkata, "Damar, jujurlah padaku, apa hubunganmu dengan Binar? Jangan berpikir aku tidak menyadari perilakumu tadi. Jika kamu tidak mengingatkannya, dia tidak akan merekrut Eddie secara langsung." Ketika Binar menyebutkan gaji tahunan Eddie, dia diam-diam melirikmu. Damar menyentuh hidungnya dan menjawab, "Ya, begitu deh." Gladys menatap Damar dalam-dalam, lalu berkata, "Damar, biarkan aku mengobrol denganmu secara pribadi, ada sesuatu yang ingin kukatakan padamu." Wendy memelototi Damar lagi dan berkata, "Walaupun kamu berpura-pura menjadi misterius, tapi suatu hari, aku pasti akan membuat kamu terlepas dari kata misterius itu dan tahu semua identitasmu. Jika kamu ingin membantuku melepas dari kata misterius itu, kamu bisa memesan hotel sekarang dan cari tahu sendiri," canda Damar. Wendy tersipu, dan langsung memaki, "Brengsek." Damar tersenyum, dia mengingatkan Bagas beberapa hal lagi. Kemudian, Bagas naik taksi dan pergi dari tempat itu. Clara dan lainnya juga pulang terlebih dahulu. Mereka bertiga naik taksi dan pergi. Gladys mengeluarkan kunci mobil,
dia mengarahkan ke mobil di sebelahnya dan berkata, "Masuk ke dalam mobil saja." Melihat wajahnya yang cantik itu, ada sebuah perasaan yang tidak bisa dijelaskan meluncur di hati Damar. Dia membuka pintu mobil dan duduk di kursi penumpang. Di Overseas, kota JC. Saat ini, ada 5 orang sedang duduk di halaman belakang Glory Gold. Orang-orang itu adalah Amelia, Sisi, Nessa, dan juga Harry, kakak laki-laki Amelia. Bekti sedang duduk di depan mereka dengan kaca pembesar di tangannya. Dia sedang memperhatikan pisau di tangannya secara teliti. Pegangan pisau ini sedikit kuno, tetapi bilahnya mengilap dan terlihat tajam sekali. Bilahnya panjang sekitar 80 cm, dan itu adalah pisau pendek di antara 2 pisau yang ditinggalkan Damar di keluarga Raharjo. Amelia dan lainnya mengira kedua pisau ini adalah harta karun dan mereka tidak berencana mengembalikannya ke Damar, jadi mereka berencana untuk menjualnya. Demi menjual pisaunya, mereka bahkan memanggil Harry yang paling berpengetahuan di keluarga untuk menemaninya. "Bagaimana? Apakah pisau ini berharga?" tanya Amelia dengan mendesak. Bekti memasukkan pisau ke dalam sarungnya, dia mengerutkan kening dan berkata, "Walaupun pisau ini memang tajam, tetapi terbuat dari teknologi modern. Di tempatku hanya menerima barang antik. Gagang pisau ini terlihat kuno, tapi pisau ini tetap tidak bernilai." Amelia dan putrinya sedikit tertegun. Harry buru-buru berkata, "Pak Bekti, Anda bisa memperhatikannya lagi. Aku belum pernah melihat pisau setajam itu seumur hidupku. Pisau ini bahkan dapat memotong batu dengan gampang." Bekti tersenyum dan berkata, "Aku hanya bisa memberi 200 juta. Harga itu terlalu rendah. Pisau ini setidaknya bernilai lebih dari 200 juta. Kata Harry. "Ya, Pak Bekti, tawaran Anda terlalu rendah. Pisau yang dapat memotong batu semua adalah pisau terkenal di dunia," seseorang berkata. Sisi dan lainnya melihat sekeliling. Ada seorang pria berusia 40 atau 50 tahun berjalan mendekati mereka dengan sangkar burung di tangannya. Bekti berdeham dan menatap pria parubaya itu, tetapi dia tidak berani membalasnya. "Pisau jenis apa? Tunjukkan padaku," kata pria parubaya itu dengan riang. Amelia sangat gembira ketika dia mendengar kata-katanya. Dia menyerahkan pisaunya dengan cepat dan berkata, "Anda boleh mengeceknya." Pria parubaya itu tersenyum, tetapi ketika matanya tertuju pada pisau itu, pupil matanya sedikit menyusut, terutama ketika dia melihat simbol di gagang pisau. Ekspresinya berubah seketika. Bersambung. 80. Baru saja beberapa menit yang lalu, dia perlahan menghela napasnya dan berkata, "Pedang yang bagus." Raut wajah Amelia sekeluarga seketika berbinar-binar. Amelia dengan cepat berkata, "Pedang ini kalau dijual harganya berapa ya?" "Kamu mau menjual pedang ini?" tanya seorang pria parubaya sambil menaruh sangkar burung yang sedang dipegangnya, lalu menatap Amelia dengan serius. Amelia menganggukkan kepalanya, "Ya, rencananya begitu. Kalau kamu mau menjualnya, saya akan membelinya seharga 10 miliar. Ujar pria parubaya itu sambil tersenyum. Amelia seketika tampak berpikir, bagi keluarga mereka uang 10 miliar merupakan uang yang banyaknya tak terkira. Bekti yang berada di sebelahnya pun tersenyum tipis, dia tahu kalau benda ini pasti bernilai jual, tapi dia rasa 10 miliar adalah harga yang sangat tinggi. Dia melihat sekilas pria parubaya itu dan memilih diam. Pada saat itu, pria parubaya itu kembali berkata, "Tapi, rasanya saya masih ingat dengan pedang ini. Seharusnya pedang ini ada sepasang, yang satu panjang dan yang satunya lagi pendek. Kalau kalian masih menyimpan pasangan pedang yang panjangnya, sekalian saja dijual juga. Saya bisa tawar harganya sampai 40 miliar. 40 miliar. Mendengar nominal yang luar biasa besarnya, membuat tubuh Amelia sampai bergetar saking kagetnya, dan dengan cepat dia berkata, ada, saya masih menyimpan pasangan pedang yang panjangnya di rumah. Saya tak menyangka jika barang-barang ini punya nilai jual yang sangat tinggi, jadinya dulu kami hanya menyimpannya di dalam tumpukan barang. Sekarang saya akan segera berikan barangnya pada Anda. Begini saja, saya juga akan ikut pergi bersama kalian. Jadi ada uang ada barang," ucap pria parubaya itu sambil tersenyum. "Siap? Baiklah," ujar Amelia dengan antusias. Seumur hidupnya dia belum pernah melihat uang sebanyak itu, bahkan sulit dibayangkan seberapa banyaknya uang itu. Jadi tanpa ragu lagi dia pun segera menyetujuinya. Harry yang juga berada di sebelahnya sebenarnya masih ingin menaikkan harganya,
Tetapi saat melihat Amelia yang tiba-tiba menyetujuinya, dia juga tak bisa berbuat apa-apa dan hanya menurut saja. Pria parubaya itu menundukkan kepalanya, mengangkat kembali sangkar burung yang baru saja diletakkannya. Dapat terlihat dengan jelas kalau di punggung tangannya terlihat ada samar-samar tato bunga teratai berwarna emas. Di atas red card, pembunuh gold card, terlihat senyum tipis dari sudut bibir pria parubaya itu. Dia lalu berjalan keluar ruangan bersama Amelia. Aura pembunuh berdarah dingin seolah terpancar dari tatapannya. Damar benar-benar tak mengetahui kalau pedangnya telah dijual oleh Amelia. Kalau sampai dia tahu pedangnya hanya dijual seharga 40 miliar oleh Amelia, dia pasti akan sangat murka. Sepasang pedang miliknya itu tak ternilai harganya, yang pada dasarnya sangat sulit jika hanya diukur dengan uang. Walaupun pedang miliknya dengan pedang yang digunakan oleh Night Watcher terlihat sangat mirip, tetapi mereka punya kekuatan yang berbeda. Tentu saja dia sampai sekarang mengira kalau pedangnya itu sudah hilang sejak lama, jadinya dia benar-benar tak tahu. Pada saat ini dia sedang bersama oleh Gladys, dan berputar-putar di sekitaran kota. Gladyslah yang sedari tadi menyetir mobil, lalu akhirnya mobilnya pun berhenti di depan gerbang sebuah SMA. SMA 1 Kota LH. Kini mereka sekarang berada di tempat Damar dan Gladys bersekolah dulu. Damar sendiri tak menyangka kalau Gladys akan membawanya ke sini. Ayo kita turun. Gladys telah memarkirkan mobilnya dan menatap ke arah Damar dengan gayanya yang anggun. Damar mengusap-usap hidungnya, lalu segera turun dari mobil dan berjalan masuk ke dalam sekolah bersama Gladys. Mereka berdua kemudian sampai di sebuah lapangan yang sangat luas. Sama seperti saat mereka masih di SMA dulu, pada saat itu di saat jam istirahat makan siang dan makan malam, mereka akan berjalan beberapa putaran mengelilingi lapangan ini. Lalu saat itu Damar akan menceritakan hal-hal yang lucu sampai Gladys dibuat tertawa olehnya. Tetapi sekarang, malah terasa hambar. Mereka berdua hening tak bersuara. Setelah berjalan berkeliling 2 putaran, Damar sudah mulai tak tahan dan berdeham sambil berkata, "Kok jadi canggung ya?" Gladys menghentikan langkahnya dan menatap Damar sambil tertawa. Dia terlihat sangat cantik saat tertawa seperti itu, tetapi dia yang sekarang, raut senyumnya itu seperti semakin lama semakin pudar dari wajahnya. Damar menggaruk-garuk kepalanya, lalu Gladys hanya tertawa ringan dan seketika langsung duduk di lapangan itu. Pada saat itu Damar seketika melihat ke arah Gladys yang terduduk di bawah. Karena dia sedang berdiri, dia jadi bisa melihat secercah pemandangan dari kerah baju Gladys. Dia kemudian tak kuasa untuk menelan ludahnya, tetapi dia segera mengalihkan pandangannya itu sebelum ketahuan oleh Gladys. Tentu saja Gladys tak menyadarinya. Dia terduduk di lapangan itu sambil memeluk lututnya, tatapannya menerawang jauh dan berkata, "Coba ceritakan padaku pengalamanmu selama 9 tahun ini." Damar sedikit mengerutkan dahinya sambil bergumam, "Aku tak bisa menceritakan kejadian yang 6 tahun pertama, intinya aku tak mendekam dalam penjara, lalu kemudian aku terluka dan kehilangan ingatanku. Di kota JC, aku diselamatkan oleh seseorang, dan kemudian aku menikah dengan anak gadisnya. Ketika sudah jadi menantunya, tak lama aku pun bercerai. Kejadian ini mungkin kamu juga sudah tahu. Jadi, kamu selama ini benar-benar difitnah, kan? Dan kamu juga tak memerkosa Dinda," ujar Gladys. Damar melipat bibirnya dan berkata, "Aku tak mau membahasnya lebih dalam lagi tentang hal itu. Kalau kamu memang tak percaya, aku juga tak mau memaksa." "Aku percaya," ujar Gladys. "Aku dari awal sampai akhir merasa kalau kamu memang orang baik, jadi tak mungkin kalau kamu sampai berbuat sejauh itu. Kalau saja bukan di kota JC, aku tak mungkin bisa mengajakmu janjian secara pribadi untuk mengobrol seperti ini. Tetapi aku juga penasaran, bukti nyata dan juga rekaman CCTV hotel pada awal mula kejadian itu terjadi, memperlihatkanmu sedang memapah Dinda masuk ke dalam hotel. Jadi mau tak mau aku jadi penasaran. Aku sangat kontra dengan hal itu," ujar Gladys sambil menggertakkan giginya. Damar menghela napasnya pelan, lalu dia pun duduk di sebelah Gladys dan berkata, "Jadi kepulanganku kali ini ke kota LH adalah ingin membuktikan bahwa aku tak bersalah. Aku telah dijebak oleh orang lain." Gladys terdiam sejenak, lalu memiringkan kepalanya dan menatap ke arah Damar, "Tapi mungkin itu akan sangat berbahaya." "Berbahaya?" Damar hanya tersenyum, jika dia tak mampu menghadapi orang-orang biasa itu, dia akan sangat menyesali gelar Night Watcher Zero yang ada dalam dirinya. Gladys yang melihat Damar tak membalas ucapannya, kemudian kembali berkata, "Damar, apa kamu benaran bisa menggagalkan pernikahanku dengan Diska?"
Awalnya aku pikir kamu akan melakukan tindakan bodoh, tetapi saat aku melihatmu mengeluarkan kartu berlian itu, aku seperti melihat secercah harapan. Kamu juga dari awal sudah tahu, aku benaran tak menyukai Diska, bahkan aku sangat membencinya. Di kota JC aku, kan sudah bilang menyanggupinya padamu, aku merupakan orang yang bisa dipegang ucapannya. Ujar Damar tersenyum sambil menganggukkan kepalanya. Gladys menggertakkan giginya, tak tahu apa yang terjadi dalam hatinya, wajahnya tiba-tiba memerah. Dia mengangkat kepalanya dan menatap ke arah Damar, Damar, kalau kamu bisa menggagalkan pernikahanku dengan Diska dan membantu keluarga kita terbebas dari kesulitan ini, kita berdua, hidup bersama ya. Damar tertegun mendengarnya. Dia tidak menyangka kalau Gladys akan berkata seperti itu. Damar tiba-tiba menoleh dan melihat wajah cantik Gladys, sampai-sampai wajah Gladys pun terlihat memerah sampai ke pangkal lehernya. Baru saja Damar mau berbicara sepatah kata lagi, namun pada saat itu, terdengar suara mobil yang menggema. Tiba-tiba terlihat sudah terparkir sekitar 4-5 mobil di luar lapangan sekolah. Kemudian pintu mobil itu pun terbuka, dan keluarlah 20-an orang lebih dari dalam mobil. Orang-orang itu semuanya berpakaian hitam dan masing-masing membawa tongkat kasti di tangannya. Setelah turun dari mobil, mereka semua melihat ke arah Damar, lalu mereka pun dengan beringasnya segera berjalan cepat menghampiri Damar. Ketuanya terlihat berjalan di barisan pertama, seorang pria berambut klimis, berkulit gelap, dan berbadan kekar. Tangannya pun terlihat menggenggam tongkat kasti dan tatapan mautnya mengarah menatap Damar. Orang tersebut, tak lain dan tak bukan adalah kakaknya Gladys, Rizky. Gladys yang memperhatikan kondisi itu dan melihat kemunculan Rizky, raut wajahnya seketika berubah. Damar, ayo cepat kamu lari, nanti kita lanjut ngobrol lagi di WhatsApp. Tetapi bukannya pergi, Damar malah diam tak bergeming. Dia malah bangkit dari duduknya dan memasukkan kedua tangannya ke dalam saku celananya, sambil menatap jauh ke arah segerombolan orang itu. Gladys menjadi panik dan segera bangkit dari duduknya, lalu dia pun menarik-narik lengan Damar, Damar, ayo cepat kamu lari. Tetapi Damar tidak menghiraukannya, dia tetap berdiri memandangi segerombolan orang berpakaian hitam itu, bahkan senyum tipis malah terpatri di bibirnya. Bersambung.